Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Cerita ini mengisahkan pengalaman horor seorang pendaki yang bernama Aris atau akrab dipanggil dengan Kang SM saat mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto pada tahun 2015. Bersama teman-temannya yaitu Supri, Trianto, Panca, dan Patih. Aris memulai perjalanan yang awalnya penuh canda dan kebersamaan, tapi semuanya berubah menjadi pengalaman yang penuh misteri dan ketegangan. Sejak awal pendakian mereka sudah dihadapkan pada firasat buruk, mulai dari berita duka yang hampir membatalkan perjalanan, hingga serangkaian kejadian ganjil saat perjalanan menuju ke base camp. Sesampainya di gunung, gangguan-gangguan mistis semakin menjadi-jadi. Suara gamelan misterius, sosok kuntilanak yang mengintip di balik pohon, hingga teror suara-suara aneh di sepanjang jalur pendakian. Puncak dari pengalaman mistis mereka terjadi ketika Aris dan Patih tersesat setelah salah memilih jalur turun. Mereka menghadapi berbagai gangguan supranatural, termasuk penampakan pocong, suara tangisan bayi, hingga auman harimau yang seharusnya sudah punah. Dari perjalanan ini, Aris mendapat pelajaran berharga tentang kehidupan, alam, dan makna sejati dari sebuah pendakian. Lebih dari sekedar mencapai puncak, dia menemukan bahwa alam adalah guru terbaik yang mengajarkan keharmonisan dan kejujuran dalam hidup. Burung bangau sudah beranjak terbang ke arah utara sebagai tanda hari mulai berganti. Senja menjelang keberangkatan dari Jogja menuju base camp Candi Ceto. Beberapa kawan sudah berada di titik kumpul yang mereka sepakati. Hingga akhirnya, Aris langsung menuju ke titik kumpul. Tempat titik kumpulnya berada di rumah kawannya Aris, yaitu Panca. Si Panca ini, dia pernah mengalami kejadian mistis ketika menemani Aris mendaki ke Gunung Raung, hingga membuat Aris kembali lagi ke puncak sejati Gunung Raung. Dari sini dia berangkat bersama dua kawannya, sebut saja dia adalah Supri, atau biasa dipanggil Upil, dan Trianto, biasa dipanggil Pak D. Upil ini juga sempat menemani Aris ketika tersesat di Gunung Merbabu. Berbagai hal mereka lalui saat tersesat waktu itu. Mereka bertiga berangkat bareng karena memang mereka ini satu kampung. Dua temannya Aris ini kalau mendaki mesti bareng-bareng, terutama ke Gunung Merbabu, karena gunung itu sudah menjadi gunung favorit bagi mereka bertiga. Perlengkapan pendakian sudah mereka packing serapi mungkin di dalam tas yang cukup gede. Singkat cerita, mereka sudah sampai di titik kumpul. Sesampainya di sana ternyata sudah ada Hanafi. Sebelum berangkat, mereka ngopi dulu karena sudah dibuatkan kopi oleh ibunya Panca. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba HP-nya Pak D berbunyi, tanda ada telepon masuk. Ternyata panggilan itu dari orang rumah yang mengabari kalau neneknya meninggal. Ketika itu mereka agak panik, antara jadi berangkat ataupun sebaliknya. Aris sudah berniat membatalkan pendakian, tapi Pak D tetap ngeyel agar mereka tetap berangkat. Oke lah, setelah berunding cukup lama, akhirnya mereka tetap berangkat. Hanya Pak D saja yang tidak jadi berangkat karena harus pulang untuk urusan keluarga, yaitu neneknya telah berpulang. Mereka berangkat 4 orang menuju base camp Candi Ceto. Baru jalan sampai Bandara Adi Sucipto, tiba-tiba Panca berhenti. "Kenapa berhenti?" tanya Aris. "Bentar, nunggu kancaku pengen melu. Gak apa-apa kan?" "Bentar, nunggu temanku mau ikut. Gak apa-apa kan?" jawab Panca. "Oke lah, beres."
jawab mereka serentak. Tidak butuh waktu lama, temannya Panca nongol. Nah, itu dia orangnya, kata Panca. Orang itu mempunyai ciri khas banget. Celananya sobek dengan setelan atas flanel, rambut sebahu, sepeda motornya Vespa. Wih, anak gunung banget nih. Satu persatu mereka disalami sambil memperkenalkan diri. Sebut saja dia adalah Patih, itu nama panggilannya. Semakin seru nih perjalanan, 5 orang akan menapaki Gunung Lawu. Setelah dirasa sudah siap, mereka langsung gas dengan mengendarai motor. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Sesampai di jembatan Sungai Bengawan Solo, tiba-tiba hujan lebat dan itu membuat mereka berhenti sejenak sembari menunggu hujan reda. Di situ mereka ngobrol ngalor ngidul, rokok menemani di sela-sela obrolan. Patih mengeluarkan minuman. Kalau dilihat dari mereknya, itu adalah Aqua. Dia meminum minuman itu. Suara di tenggorokan Patih kelihatan terasa segar. Karena malas bongkar tasnya, Aris minta air minumnya Patih. Dia langsung meneguk saja air itu dan rasanya panas banget di tenggorokan. Weh, opo iki? Apa ini? Tanya Aris. Hehe, itu ciu, jawab Patih. Aris kaget, tapi ya cocok juga nih, dingin-dingin minum ciu. Dia minum lagi tuh, dan mengetahui kalau itu adalah ciu, Panca dan Upil juga ikut minum. Semuanya pada minum, kecuali Hanafi. Tapi karena dikomporin sama si Upil, akhirnya si Hanafi juga ikut minum. Hujan yang tadinya lebat sudah mulai rintik-rintik. Sekitar jam 10-an, mereka lanjut perjalanan. Dan malam itu jalanan sudah mulai sepi. Hampir tiap 20 menit mereka berhenti untuk istirahat, hingga habis minuman ciu yang dibawa Patih. Otomatis, kepala mereka agak puyeng. Nah, sesampai di daerah Sarangan, jalan yang menuju ke base camp Candi Cetok itu, kepala mereka semakin puyeng. Jalan menanjak dan meliuk mereka lewati, dan di mata mereka jalan itu terlihat bagus. Ketika dilewati, ternyata jalan itu berlubang. Ban motornya Aris pecah dan motornya langsung meliuk, tapi untung saja tidak jatuh. Karena jam menunjukkan pukul 1 pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti saja dan tidak melanjutkan perjalanan. Mereka jalan sambil mendorong motor. Mulut sompral sudah keluar karena efek ciu tadi. Sekitar 10 meter, terlihat ada tempat agak lapang di kanan jalan. Mereka memutuskan untuk bermalam di situ dan tidur tanpa alas. Karena kepala sudah pusing dan mata juga sudah terasa blur, mereka langsung tidur nyenyak. Malam itu sangat sunyi, tanpa bising kendaraan. Hanya terdengar suara hewan malam. Suara azan membuat mereka bangun. Namun karena kepala masih pusing, mereka melanjutkan tidurnya lagi. Jam 6 pagi, satu persatu mulai membuka mata. Setelah bangun, ternyata mereka tidur di samping pemakaman. Mereka semua langsung merinding dan saling melihat. Tanpa berpikir panjang, mereka lanjut jalan mendorong motor hingga menemukan tambal ban. Sambil menunggu ban motornya diperbaiki, mereka makan pagi di warung. Singkat cerita, mereka lanjut jalan hingga sampai di base camp Candi Cetok. Sesampai di sana mereka beres-beres, kemudian lanjut ke pos pendaftaran. Sampai di pos pendaftaran mulai mengisi daftar, kemudian istirahat sambil menunggu selesai urusan simaksi. Setelah itu, mereka packing ulang, sekaligus mencari info di base camp. Setelah cukup lama berbincang-bincang, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang.
Mereka semua siap-siap dan berdoa semoga perjalanan mereka diberi keselamatan dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Setelah selesai berdoa, mereka mulai berjalan menapaki jalur. Jalan setapak menyambut. Langkah kaki pelan meninggalkan basecamp Candi Ceto. Jalur awal dari basecamp ke pos 1 akan melewati kawasan Candi Ketek. Jalanan di beberapa tempat berupa beton dan makadam hingga sampai ke Candi Ketek. Perjalanan dari basecamp hingga ke pos 1 sekitar 1 jam, itu kalau ditempuh dengan perjalanan santai. Jalur juga masih cukup landai, sebagai pemanasan untuk jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 yang katanya menanjak. Debu berterbangan dan berhamburan ketika kaki mereka menginjak tanah. Kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan dalam hati, mengapa dan apa yang dicari di gunung? Tapi ya, nggak tahu ya, namanya juga hobi. Aris sudah sering menanyakan itu pada dirinya sendiri. Kenapa dia bela-belain capek-capek mendaki gunung? Banyak orang yang awam dalam pendakian mungkin juga berpikir seperti itu. Ngapain capek-capek ke gunung? Enakan juga di rumah. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1 yang dinamakan Mbah Branti. Pos 1 ini berupa shelter yang cukup luas. Di samping ada sedikit tanah lapang untuk mendirikan tenda. Di pos 1 mereka tidak berhenti lama, hanya sekedar mengatur nafas dan minum, kemudian lanjut perjalanan ke pos 2. Setelah pos 1 ini, jalanan semakin berdebu. Tanah pasir masuk ke dalam sepatu setiap kali mereka melangkah. Padahal jalannya udah dibikin pelan-pelan, tapi ya tetap berdebu. Batin Aris. "Jalannya kasih jarak ya, debu banget soalnya," teriak si Upil. Selain berdebu, siang itu juga udaranya cukup panas karena sampai di pertengahan pos 2 nanti, baru jalur mulai masuk ke hutan. Jalur setapak masih terus menanjak dan tidak ada bonusnya sama sekali. Debu sisa langkah kaki Upil juga terus berhamburan. Jalannya berjauhan aja, yang penting saling komunikasi dengan suara," kata Aris. Upil yang berada di depan jalan dulu, nunggu agak jauhan kemudian saling gantian menyusul. Jadi jalan mereka estafet. Hanafi yang sepertinya kurang fit berjalan cukup jauh di belakang. Aris mencoba menemani di belakang sembari sesekali mengatur nafas yang mulai agak kedodoran. Sesekali, dari depan Upil teriak untuk mengatur jarak agar tidak terpisah terlalu jauh. Aris menyahut teriakan Upil untuk memberitahu kalau jarak tidak terlalu jauh dan masing-masing bisa saling berkomunikasi. Setelah lama kemudian, si Upil sudah tidak terdengar memberi aba-aba lagi dan aroma kopi tercium ketika langkah kaki mendekat ke shelter pos 2. Aris berteriak memanggil Upil, tapi Upil tidak menyahut dan dia sudah sampai di pos 2. Di situ dia sudah membuat kopi. Jam di tangan menunjukkan pukul 3:20. Sore itu hanya mereka berlima yang nanjak via jalur Ceto ini. Nah, dari selebaran yang mereka dapatkan di pos pendakian, jarak dari pos ke pos biasa ditempuh dalam waktu 1 jam normal. Setelah mengganjal perut dengan roti dan minum kopi, mereka lanjut perjalanan dengan posisi yang sama. Beruntungnya, dari pos 2 menuju ke pos 3 ini jalanan tidak terlalu berdebu karena tertutup banyak daun yang jatuh. Upil tetap melangkah jauh di depan sebagai leader, disusul oleh Patih dan Panca. Sedangkan Aris, dia paling bontot, tidak terlalu jauh dari Hanafi yang dari tadi sudah mulai berasa ada yang kurang beres dengan badannya. Pos 2 menuju pos 3 jalanan masih tetap sama, menanjak tapi cukup banyak bonus. Setelah cukup jauh berjalan, jalur sudah mulai cukup rapat dengan pepohonan.
berbeda dengan jalur pos 1 yang masih agak terbuka. Sesekali terdapat tempat agak terbuka, mungkin digunakan para pendaki untuk beristirahat di perjalanan. Selama perjalanan, mereka banyak berhentinya karena stamina sudah mulai merosot. Sekitar pukul 5:15 mereka tiba di pos 3. Pos 3 ini ada satu shelter di sebelah kiri jalur. Sampingnya lagi tanah lapang muat 2 tenda kecil dan sebelah kanan jalur muat 1 tenda juga. Sebelum matahari terbenam, mereka bergegas mendirikan tenda dan akan bermalam di situ. 1 tenda didirikan di shelter untuk dapur dan 2 tenda di sampingnya. Tidak lupa, Aris memasang hammock di kanan jalur. Setelah itu mereka lanjut acara masak-masak. Panca sebagai koki dibantu oleh Pati dan Upil untuk masak, sementara Aris tiduran di atas hammock. Sambil tiduran, dia mendengar mereka asik ngobrol sambil memasak. Kemudian Aris turun dari hammock dan menghampiri yang lain. Ternyata mereka masak sambil minum ciu lagi. "Lah, masih bawa ternyata," kata Aris sambil ikut minum ciu. Aris ikut minum 3 tegukan, kemudian beranjak kembali ke hammock sambil merokok menikmati rimba. Ketika sedang asyik menikmati rokok di atas hammock itu, samar-samar Aris melihat ada sosok berambut panjang. Awalnya masih belum yakin dengan apa yang dilihatnya itu, karena mungkin itu hanyalah halusinasi karena efek minuman tadi. Dia memejamkan mata sebentar, kemudian melihatnya lagi. Dan ternyata itu bukan halusinasi, tapi memang benar-benar ada sosok berambut panjang sedang mengintip di sela-sela ranting pohon tempat dia mengikat hammock. Dia memperjelas lagi, dan sosok itu masih terlihat mengintip di balik pohon. Hanya separuh wajah dengan banyak percikan darah. Matanya mengintip tajam mengerikan, rahangnya menganga, seperti sudah akan lepas. Tahu nggak itu sosok apa? Itu adalah kuntilanak. Wajah dari kuntilanak itu semakin terlihat, hingga membuat Aris segera turun dari hammock dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang memasak. "Kenapa, Riz?" tanya Panca. "Gak apa-apa," jawab Aris. Aris tidak bilang apapun tentang Kunti tadi. Kemudian dia ikut masak-masak. Sambil masak-masak itu, samar-samar terdengar suara cekikikan si Kunti tadi. Aris deg-degan, keringat di dahi pada keluar. Padahal suasana malam ini sangat dingin dan mulutnya rasanya sudah tidak bisa berbicara. Tidak lama kemudian, si Upil berjalan menuju ke hammock, kemudian tiduran di sana. Sama Aris hanya dilihat saja, semoga dia tidak diganggu. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Upil kembali bergabung dengan acara masak mereka dengan wajah pucat. Aris tertawa dalam hati. Ini pasti ngelihat tadi yang aku lihat." "Kenapa, Pil? Ada yang ngintip?" tanya Aris sambil tersenyum. "Lah, kok tahu?" jawab Upil sambil tanya. "Sama, aku tadi juga gitu," jawab Aris. Setelah kejadian itu, mereka tidak berani menggunakan hammock dan suasana malam cukup mencekam sejak kejadian itu. Tidak lama kemudian, makanan sudah siap dimakan. Setelah makan, mereka lanjut ngobrol-ngobrol sambil minum ciu lagi agar suasana malam ini tidak terasa mencekam lagi. Ketika sedang ngobrol, gerimis turun dan tiba-tiba terdengar suara ayam. "Masa ayam sampai di sini?" pikir Aris, tapi dia tidak terlalu mempedulikan soal itu. Ya mungkin saja ini karena efek dari minuman itu.
Malam semakin larut dan Aris langsung menuju ke tenda paling ujung. Jadi posisi tenda mereka itu ada satu tenda paling kiri yang berada di shelter berkapasitas 2 orang. Dan tenda itu untuk Panca sendiri sebagai dapur. Sampingnya ada satu tenda 2 orang untuk Patih dan Hanafi. Dan yang paling kanan itu tendanya Aris yang juga muat 2 orang. Dan tenda itu untuk dia dan Upil. Dia masuk tenda sendiri karena yang lain masih sibuk ngobrol di dapur. Sleeping bag segera dia pakai. Dia mengeluarkan HP untuk mendengar musik Jawa. Alunan sendawa membuatnya nyaman dalam gelapnya hutan Gunung Lawu. Beberapa menit mendengarkan suara alunan gamelan wayang. Terdengar juga alunan gamelan yang samar dari luar tenda. Karena volume tidak begitu keras, jadi suara gamelan yang ada di luar itu terdengar sangat jelas. Aris merinding. Dia segera mengganti lagunya dengan lagu reggae dan volumenya agak dikeraskan, biar suara gamelan yang ada di luar itu tidak terdengar. Dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba ada yang membuka pintu tenda. Seret. Lalu terdengar lagi pintu tenda kembali ditutup. Terdengar suara berbisik di sampingnya. Dia mengira mungkin Upil yang masuk tenda untuk tidur. "Pelankan suara HP-mu." Kedengaran suara Upil. "Iya ya," jawab Aris dengan suara agak malas. "Tumben Upil berani nyuruh aku. Biasanya dia gak berani," batin Aris. Karena selama pendakiannya bersama Upil, dia tidak pernah mempermasalahkan soal musik. Tapi mungkin karena sudah terbang efek minuman tadi, makanya dia berani. Aris mengecilkan sedikit volumenya, dan ketika hampir pulas, tiba-tiba, "Parteni wae, ganggu." "Matiin aja, ganggu." Suara Upil terdengar teriak agak kencang. Tanpa menjawab, Aris mematikan HP-nya aja sekalian. Malam itu tidak ada yang berarti dalam keadaan nyata, hanya mimpi yang agak mengerikan. Saat itu, Aris mimpi bertemu sosok kuntilanak yang mengintip tadi. Jadi dia ini berada di sebuah pohon, berdiri tegak dengan seutas tali yang terikat di tangannya. Tidak bisa bicara, hanya tercengang saja. Kemudian, sosok itu mencengkram leher Aris. Nafas seakan tidak bisa keluar. Mata melotot, seakan menunjukkan kemarahan sosok itu. Dia terbangun, dan ternyata waktu itu sudah pagi. Pelan-pelan dia duduk dengan nafasnya yang memburu. Di dahinya terasa basah oleh keringat, dan dia mengusapnya hingga ke leher. Dan ketika mengusap bagian leher, terasa sangat perih. Dia melihat tangannya, dan di telapak tangannya ini ada darah. Dia mikir, ini mimpi atau nyata? Tapi emang sih, kejadian tadi itu kerasa nyata banget. Ini maksudnya apa? Kalau emang tadi itu mimpi, kenapa di lehernya ini ada bekas cengkeraman keluar darah? Tapi ya sudahlah, dia tidak begitu memikirkan. Di sampingnya sudah tidak ada orang, mungkin Upil sudah bangun untuk masak pagi itu. Dia langsung bangun dan mengambil kotak P3K untuk mengobati lehernya. Setelah itu, dia keluar dengan keadaan sedikit pusing karena efek minuman semalam masih tersisa. Dia keluar tenda dan langsung menuju ke tenda dapur. Dan di situ hanya terlihat Panca, Hanafi, dan Patih sedang jongkok melingkar. Dia lihat ke tenda Panca, dan di situ ada Upil yang masih tidur dengan nyenyak. "Lah, itu Upil udah pindah tidur," ucap Aris. "Udah dari tadi malam tidur di situ bareng aku," sahut Panca. "Hah?" Aris berpikir,
Lah terus, siapa yang tidur dengannya semalam? Siapa yang menyuruh dia memberhentikan musik dan segala macam? Pagi itu Aris kembali tercengang. Bulu kuduknya berdiri setelah mengetahui semua ini. Hari semakin siang dan makanan sudah siap dimakan. Kejadian malam itu perlahan dia lupakan. Upil dibangunkan untuk bergabung makan bareng, tapi agak susah karena saking nyamannya dia tidur. Hanafi, Panca, dan Pati sudah makan dulu, sementara Aris masih menunggu Upil. Sisain buat aku sama Upil aja. Tapi kalau kalian kurang gak apa-apa sih, habisin aja. Nanti aku masang mie instan sama Upil. Selesai makan, mereka bertiga bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan. Aku duluan gimana? Upil lama bangun soalnya, kata Panca. Oke lah, nanti aku sama Upil nyusul setelah makan, jawab Aris. Tidak butuh waktu lama, mereka bergegas dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Setelah jalan agak jauh, Aris teringat kejadian di hammock tadi malam. Dia melihat lagi ke arah hammock itu, dan kuntilanak itu masih ada di sana dan masih mengintip di balik pohon. Ini nyata atau mimpi sih? Batinnya. Dia langsung membangunkan Upil. Pil, woi bangun Pil, teriaknya sambil menggoyangkan kaki serta badannya. Upil mulai bangun meskipun dia kelihatan masih sangat ngantuk. Setelah bangun, dia celingukan mencari teman-teman yang lain. Dan Aris menjelaskan kalau yang lain sudah jalan dulu karena kelamaan nungguin dia tidur. Mereka berdua kemudian bergegas menyiapkan makan dan juga bekal untuk lanjut perjalanan. Setelah selesai makan dan peralatan sudah terpacking di ransel, mereka bergegas menyusul teman-temannya. Tanjakan pertama mereka lewati sambil pegangan pohon di samping jalur. Dan belum sampai 5 langkah berjalan, Upil yang berjalan di depan tiba-tiba jatuh. Aris langsung menolongnya, dan setelah dilihat, ternyata ada tangan pucat yang berada di jalur, di balik semak-semak. Tidak lama kemudian, kepalanya muncul. Hanya terlihat dahinya saja, tidak sampai ke mata. Dia langsung mengajak Upil untuk berdiri dan lanjut berjalan tanpa memberitahukan sosok yang dilihatnya tadi. Gila, pagi gini apa mungkin makhluk halus masih muncul? Apa mungkin aku masih mabuk ya karena minuman? Itulah yang dipikirkan, sama halnya melihat si Kunti ketika masak tadi. Gangguan pagi masih berlanjut sampai nanti di pasar setan, namun hanya gangguan suara biasa. Ada sate Kak Bung? Tanya Upil yang mendengar suara gemerincing. Udah diam wis, gimana kakimu? Masih bisa lanjut nggak? Jawab Aris. Lumayan, pelan-pelan aja ya, sahut Upil. Suara gemerincing terdengar di sepanjang jalan dan mereka mengusahakan tiba di pos 4 untuk menyusul teman-temannya tadi. Dari pos 3 menuju ke pos 4, jalurnya benar-benar menanjak dan nyaris tanpa bonus. Langkah kaki terasa malas untuk mengarahkan ke depan karena melihat tanjakan demi tanjakan. Sesekali, tangan harus berpegangan pada batang pohon untuk mengangkat tubuh melewati tanjakan ini. Dan di sini, Aris teringat dengan perjalanan beberapa tahun lalu ke Gunung Raung. Sesampainya di pos 4, mereka belum bertemu dengan teman-temannya. Di situ mereka rehat sebentar, kemudian lanjut berjalan lagi. Tidak berselang lama, di balik bukit, samar-samar mulai kelihatan 3 temannya tadi. Mereka asyik jebret-jebret mengambil momen dengan gaya-gaya tidak karuan. Oi! Teriak Aris pada mereka. Oh ya! Terdengar sautan dari mereka. Setelah bertemu, mereka istirahat dan berbincang tidak jelas. Sekalian istirahat untuk mengisi kembali tubuh dengan bahan bakar.
Setelah cukup istirahat, mereka beranjak melanjutkan perjalanan. Panca berjalan di paling depan, disusul oleh Hanafi, Patih, Upi, dan Aris di paling belakang. Mereka berjalan berurutan seperti semut. Langkah kaki sudah tidak terhitung lagi, dan mereka berharap setelah tanjakan ini akan bertemu bonus. Tapi tetap saja, yang ada cuma tanjakan demi tanjakan yang terus dan harus mereka lewati. Setelah cukup lama berjalan melewati tanjakan ini, di atas terlihat vegetasi sudah mulai terbuka. Mereka berjalan seperti tadi dan tidak terburu-buru, yang penting sampai di tujuan. Aris minum seteguk air untuk mengganti keringat yang mengucur. Dia rehat sejenak untuk mengembalikan stamina. Jalanan masih menanjak sampai di atas bukit. Setelah itu mulai banyak jalan yang melandai dan banyak bonus. Padang rumput coklat kehitaman mulai terlihat di separuh perjalanan menuju ke pos 5. Sisa kebakaran beberapa waktu lalu meninggalkan jejak hitam. Tapi rumput hijau pun mulai tumbuh. Mungkin beberapa bulan lagi padang sabana ini akan kembali hijau. Tidak terasa, pos 5 bulak peperangan tepat berada di depan mata. Tidak ada shelter di pos 5, hanya ada papan penunjuk pos 5 yang berada tepat di bawah sebuah pohon besar. Mereka celingukan mencari spot rebahan, dan tepat di bawah pohon, mereka terduduk bareng. Di situ mereka melewatkan waktu cukup lama, hanya untuk menikmati sabana di lereng Gunung Lawu. Tidak heran, beberapa pendaki menyebut pendakian Gunung Lawu via jalur Candi Cetok ini sebagai Semeru mini. Kalau biasanya lewat jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, tidak bisa menikmati sabana seindah jalur Cetok ini. Hanya referensi, bila kalian ingin bermalam dan membangun tenda, pos 5 bulak peperangan ini adalah tempat yang paling tepat. Di area pos 5 atau setelahnya ini terdapat area datar yang sangat luas yang bisa menampung hingga puluhan bahkan mungkin ratusan tenda. Setelah itu, mereka bergegas meninggalkan pos 5 yang diapit beberapa bukit. Tidak jauh melangkah, tanjakan akan melewati bukit yang banyak pendaki bilang itu adalah miniatur bukit cintanya Gunung Semeru. Mereka berjalan dari bulak peperangan menuju ke pos selanjutnya, yaitu Gupakan Menjangan. Setelah melewati savana, mereka bertemu dengan tanjakan yang cukup ringan. Edelweiss bermekaran di bukit-bukit. Jalur melandai melintasi sabana hingga akhirnya mereka tiba di pos 6 Gupakan Menjangan. Mendekati jam 11, mereka lanjut ke Pasar Dieng. Rasanya mereka ini tidak mau ninggalin tempat seindah ini. Tapi masih banyak perjuangan untuk sampai ke puncak. Perjalanan dari Gupakan Menjangan menuju ke Pasar Dieng ini masih melewati padang savana. Mereka berjalan melewati jalur yang bertanah dan berakar, dengan ditemani pemandangan savana di sebelah kiri, yang semakin lama akan semakin menghilang seiring semakin tingginya mereka berjalan. Pohon cantigi yang mendominasi di antara sabana yang luas menjadi pertanda bahwa mereka sudah sampai di area Pasar Dieng. Bahkan pohon-pohon pendek Edelweiss pun tumbuh di antara bebatuan. Sesampai di Pasar Dieng, tiba-tiba kabut turun sangat tebal sampai menghalangi pandangan mereka. Tidak ada pepohonan besar di sini dan itu membuat angin sering berhembus dengan kencang. Langit sudah mulai terbuka di sini. Jika berjalan terus dan melihat ke depan, Hargodalem bisa terlihat dari kejauhan. Mereka terus berjalan melewati Pasar Dieng, dan di sebelah kanan jalur ini ada sebuah kubangan air. Semakin dekat, terlihat bulu-bulu ayam berserakan di samping kubangan itu. Panca yang berjalan di paling depan berhenti. Mereka semua melihat, dan tinggal potongan kepala ayam beserta tebaran bunga-bunga mawar dan kantil. Aneh-aneh wae, masa di gunung mau bikin ayam bakar? Ucap Panca dengan tertawa. Ritual cari ilmu, Bung.
Wes, lanjut aja. Sahut Aris. Pasar Dieng ini merupakan gerbang masuknya makhluk-makhluk gaib yang menghuni gunung ini. Pasar Dieng di Gunung Lawu ini mungkin bisa disamakan dengan Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Mereka mengabaikan semua itu dan terus berjalan hingga sampai di Hargo Dalem. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di sanalah Sang Prabu melakukan moksa, meleburkan raga dan sukma untuk menggapai kesempurnaan jati. Mereka melanjutkan pendakian ke puncak Hargodumiling dengan ketinggian sekitar 3.200 meter di atas permukaan laut. Puncak ini juga memiliki cerita dan otaknya Aris semakin bercampur aduk, yang terkadang dia bisa mengingat kejadian lama. Setelah Sang Prabu Brawijaya V moksa, disinilah kedua orang spiritualis pamong raja-raja besar Nusantara menyusul Sang Prabu ke tempat samar, mengeja alus ing papan samar menjadi Ki Lurah Semar Badranaya, sambil berjanji, kelak setelah 500 tahun lebih sedikit, akan kembali ke tanah Jawa untuk mendampingi momongannya yang bertugas njejekake Soko Guru Bangsa. Sebagaimana pralampita yang termaktub dalam serat Jongko Joyoboyo, petikan serat tangan, bahwa kembalinya Ki Sabdopalon dan Nayogenggong akan ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi hingga terbelah menjadi dua di tengah kawahnya, dan Surabaya bisa tersambung dengan Madura. Setelah dari puncak Hargodumiling, mereka beranjak lagi menuju puncak Hargodumilah. Puncak Hargodumilah ini merupakan puncak tertinggi Gunung Lawu, di mana pada saat musim kemarau, suhu di malam hari bisa mencapai -5 derajat Celcius. Jalur sangat jelas dan kemungkinan untuk tersesat sampai ke puncak itu sangat kecil sekali. Sebuah monumen dengan 4 sisi yang salah satunya bertuliskan Puncak Lawu Hargodumilah dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut sudah menyambut mereka. Mereka semua berteriak setelah tiba di puncak. Mereka bersyukur karena sudah bisa menggapai puncak tertinggi Gunung Lawu. Entah sudah berapa kali Aris menginjakan kaki di puncak ini. Kamera, mana kamera? Kata Upil. Dia memotret pemandangan awan, dan di bawah puncak Hargodumilah terdapat sendang derajat yang menjadi salah satu tempat penggemblengan bagi calon presiden RI agar menjadi presiden yang bersifat ayem, tentrem, serta mampu memberikan berkah agung untuk bangsa dan negaranya. Cukup lama di puncak, langit mulai menghitam disertai kabut tipis. Rintik-rintik air kabut pun menetes. Laper boy, ayo buruan turun bung, kata Upil. Sama nih, mampir warung Mbok Yem ya, sahut Hanafi. Yaudah ayo, mau hujan juga ini, kata Panca. Mereka langsung kembali turun dan menuju ke warungnya Mbok Yem yang di situ ada seekor monyet peliharaannya. Di warung itu mereka langsung memesan makan dan minum, dan dalam hitungan menit, makanan itu sudah habis mereka santap. Setelah makan, mereka asyik ngobrol hingga waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Karena malas bertemu malam di jalur, mereka segera membayar dan lanjut turun. Baru beberapa langkah keluar dari warung, tiba-tiba hujan turun cukup lebat dan membuat mereka kembali masuk ke dalam warung. Gimana nih? Pakai mantel aja ya? Ucap Aris ke teman-temannya. Nih kene sih, nunggu agak terang. Di sini dulu, nunggu agak reda. Jawab ketiga temannya. Udah lanjut aja Riz, sahut Pati mengajak Aris sembari mengeluarkan mantel. Riz, kamu lanjut duluan aja menemani Pati. Nanti aku nyusul bertiga, kata Panca. Oke lah, beres, jawab Aris sambil memakai mantel.
Aris dan Patih beranjak keluar dan menerabas hutan yang lebat ini. Saking semangatnya, efek perut kenyang membuat langkah kaki mereka berdua cukup cepat hingga sampai di persimpangan Pasar Dieng. Kanan apa kiri, Riz? Tanya Patih yang jalan di depan. Kiri, jawab Aris. Sebenarnya di persimpangan itu harus lurus sedikit baru ke kiri, tapi tanpa disadari, Patih langsung ambil ke kiri. Sekitar 20 menit berjalan di jalur kiri, tiba-tiba Patih berhenti. Riz, ini bener nggak jalurnya? Masa di depan ada musola? Kayaknya tadi pas kita naik gak ada. Ucap Patih. Aris langsung melihat ke depan. Dan memang di depan dia melihat ada musola. Dia bergerak ke depan diikuti oleh Patih untuk memastikan bangunan tersebut. Tepat di depan pintu musola, dia melihat ada sosok berbaju putih sedang duduk bersila. Kalau dari perawakannya, terlihat dia sedang melakukan ritual. Melihat itu, dia langsung mengendap mundur pelan-pelan, diikuti oleh Patih. Lalu tiba-tiba, sosok itu memutar kepalanya 180 derajat. Tatapannya mengerikan dan membuat dada mereka bergetar hebat. Sosok itu, matanya melotot seolah marah melihat mereka berdua. Tanpa reaksi takut, Aris hanya menunduk dan balik badan. Ketika sudah balik badan, ternyata si Patih sudah lari. Aris langsung mengejar Patih, kemudian dia memegangnya biar tenang. Bung, tenang ya. Aku juga takut, tapi kita harus bisa kontrol. Aku udah sadar kalau kita ini salah jalur, kata Aris pada Patih. Patih hanya mengangguk saja. Sepurane yo sampai salah jalur. Saiki aku manut kowe ae, Riz. Maaf ya kalau sampai salah jalur. Sekarang aku ngikut kamu aja, Riz, kata Patih. Halah, santai aja, Bung, jawab Aris. Kali ini Aris berjalan di depan untuk kembali ke Pasar Dieng. Tapi sudah 1 jam mereka lalui dan belum juga sampai di Pasar Dieng. Sambil terus berjalan, dia melihat ada sebuah batu besar. Istirahat dulu aja, Bung, kita ngerokok dulu, kata Aris kepada Patih. Patih hanya mengangguk saja, dan sepertinya dia ini amat sangat ketakutan. Woi, santai-santai, teriak Aris. Tepat di bawah batu besar, mereka istirahat. Aris memberi rokoknya ke Patih untuk menghilangkan rasa panik. Ketika sedang asik ngerokok, tiba-tiba, bajingan! Tiba-tiba mulut sompralnya Aris keluar. Kenapa, Riz? Tanya Patih yang masih parno. Oh enggak, semut, Bung. Kaget dicokot bokongku, jawab Aris berbohong. Dia berbohong ke Patih, dan sebenarnya dia ini kaget karena tepat di depannya ada kepala yang jatuh. Kedua matanya melotot dan hidungnya penuh ingus. Mulutnya keluar lendir bercampur dengan darah. Matahari semakin surup. Suara azan samar-samar terdengar dan mereka masih dalam keadaan tersesat. Dilihat jam tangan, sudah menunjukkan jam 6 kurang 15 menit. Selepas maghrib, tanpa basa-basi Aris mengajak Patih untuk kembali bergerak, berharap tidak ada gangguan kepala busuk yang menjijikkan seperti tadi. Keanehan demi keanehan masih terus mengiringi, hingga hal-hal yang di luar nalar pun masih menyertai perjalanan mereka. Mulai dari suara rintihan kuda hingga tangisan bayi. Bersamaan dengan itu, mereka terus menapaki tebing yang sangat terjal. Dan kalau saja konsentrasi hilang sedikit, akibatnya akan fatal. Bisa-bisa mereka tergelincir ke lembah yang cukup curam. Patih sudah sangat kelelahan dan Aris mengajaknya untuk istirahat
meskipun tanpa dia minta. Ketika sedang istirahat, terlihat Patih agak kebingungan. Tangannya bergerak-gerak tidak karuan, menggerogoi semua saku jaketnya hingga celananya. Waduh, kenapa nih bocah? Apa mungkin gejala kerasukan ya? Batin Aris. Hei Bung, kenapa? Tanya Aris. Anu Riz. Ona anu. Sampean tuh kenapa? Anu Riz, dompetku kok nggak ono ya? Walah, tak kira kesurupan Bung. Serius ini Riz, dompetku beneran nggak ada. Apa mungkin diambil tuyul ya? Ucap Patih sudah mulai panik. Gak mungkin lah ada tuyul di sini, jawab Aris. Alah, sok tahu kamu Riz. Jelas di tempat kayak gini semua makhluk pasti ada. Coba kasih tahu, kenapa tuyul nggak mungkin ada di sini? Walah, lak ngeyel arek iki rek. Ini Bung, gua kasih tahu ya. Sampean tahu kan betapa dinginnya di sini? Kita yang pakai jaket super tebal aja masih kerasa dingin. Apalagi tuyul yang cuma pakai celana pendek kayak popok. Jelas kedinginan Bung. Mana mungkin berani tuyul naik gunung? Mereka berdua kemudian tertawa. Error juga nih bocah. Padahal tadi dia sendiri yang menitipkan dompetnya pada Aris ketika di warungnya Mbok Yem. Akhirnya Aris memberitahunya kalau dompetnya itu dia yang bawa. Setelah itu, raut wajahnya Patih kini kembali berubah dan ketawanya makin kencang seperti tanpa ada beban lagi. Mereka berdua tertawa karena kekonyolan si Patih itu. Ya lumayan lah, cukup untuk menghilangkan rasa mencekam malam ini. Tidak lebih dari 20 menit istirahat, mereka putuskan untuk lanjut berjalan lagi. Mereka berjalan melewati jalur bertanah dan berakar dengan ditemani pohon cantigi di sebelah kiri. Hewan malam yang biasanya mengiringi pun tidak ada yang berbunyi, seakan ada sesuatu yang menutupi. Woi Mas. Mereka berhenti untuk memastikan sayup-sayup suara itu. Oh ya Mas. Woi. Beberapa kali teriakan perempuan itu semakin jelas. Orang beneran apa bukan itu Riz? Suara Patih tidak begitu jelas. Tanpa menjawab, mereka bergerak sedikit sambil ke atas tebing yang jalannya itu mirip anak tangga dari batu hitam sebesar rumah. Aris mengarahkan senter headlamp untuk memastikan dan tidak ada sesuatu di sekitar mereka. Hanya gelap malam dan kabut tebal. Woi, pendaki bukan? Aris berteriak, berharap mendapat jawaban dari manusia asli. Tapi tidak ada respon apapun. Sekali lagi dia teriak. Woi, orang bukan. Tolong bantu kami. Belumlah teriakan selesai, bukannya mendapat balasan, malah suara cekikikan perempuan yang dia dapat. Dan suaranya itu sangat-sangat menyeramkan. Ini si Patih dengar juga nggak ya? Ucap Aris dalam hati. Aris segera turun untuk menghampiri Patih dan memastikan keadaannya. Dan baru saja sampai di tempat Patih, suara cekikikan kembali terdengar. Patih menoleh ke arah Aris dan sepertinya dia juga mendengar hal yang sama. Wis, nggak bener ini. Kita jalan lagi Bung. Aris mengajak Patih untuk cepat-cepat menjauh dari area tersebut. Kerlip lampu terlihat tidak jauh dari tempat mereka berhenti. Kabut tebal dan air hujan mereda berganti dengan angin kencang. Suara demit kuntilanak samar-samar mulai menghilang. Mereka terus berjalan menyusuri jalanan yang licin. Entah berapa kali dia dan Patih terjatuh. Sinar headlamp hanya sebatas menerangi jalan setapak beberapa meter ke depan. Sesekali pandangan diarahkan ke atas untuk melihat suasana.
1 jam lebih mereka sudah berjalan dan tanpa istirahat. Stamina semakin menurun dan membuat mereka harus istirahat. Ketika sedang istirahat, terdengar ada suara. Pik, pik, pik. Ditengok ke segala arah, tapi tidak ada sesuatu. Sial banget sih ini, batin Aris. Lalu Patih berbisik. Dengar nggak, Riz? Itu kayak suara. Iya dengar. Itu hanya suara gesekan pohon yang kena angin, Bung. Jawab Aris memotong pertanyaannya Patih. Dalam hati, dikiranya hanya Aris saja yang mendengar. Ternyata Patih juga mendengarnya. Dia minum air seteguk untuk membasahi tenggorokan yang sudah mengering. Tanpa bicara apapun, dia menarik tangannya Patih untuk bergerak kembali menyusuri jalur setapak. Baru saja 2 langkah berjalan, mereka sudah kembali mendapat teror lagi. Terdengar suara auman harimau. Suaranya menggema dan sangat mengerikan. Dengkul terasa copot dengan sendirinya, dan seketika badan terasa lemas. Apa benar itu auman harimau? Mereka berdua hanya saling memandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tidak lazim itu. Ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Tak berapa lama, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya, suara auman harimau tadi langsung menghilang cepat dan mereka merasa sedikit lega. Alam dengan segala keindahan dan juga dengan kemisteriusannya bisa menjadi mesin pembunuh. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Bulan separuh terlihat di antara ranting pepohonan. Angin berembus dari berbagai arah dan tidak jauh dari mereka. Kabut sudah lebih terbuka. Mereka terus melangkah dengan pelan. Dan ketika sedang berjalan ini, Patih memegang pundak Aris sambil bilang, Riz, arah jam 2. Spontan dia langsung nengok ke arah yang dimaksud Patih. Terlihat, sinar headlamp menerangi 3 pohon tua berbalut kain putih. Dep. Seketika mereka berhenti. Tahu nggak ada apa di sana? Pocong. Dan itu tidak hanya 1, melainkan 3 sekaligus. Rahangnya menganga tidak jelas, wajahnya hitam menyerupai arang, mata dan hidung tidak begitu terlihat. Itu pocong tiba-tiba muncul dari balik pohon. Dengan kepala yang agak miring seakan-akan pocong-pocong itu sedang mengintai mereka. Bulu kuduk langsung berdiri. Aris langsung mengalihkan pandangannya ke arah jalur, dan dia bilang ke Patih, "Ikuti aku aja, Bung. Fokus ke arah punggungku aja ya." Mereka kembali menyusuri jalur yang semakin tidak jelas. Beberapa langkah kemudian, kembali lagi dia menoleh ke kanan kiri, berharap bungkusan tadi sudah hilang. Dan syukurlah, dia sudah tidak melihat bungkusan itu lagi sekarang. Dia kembali melihat ke depan, dan bau busuk tercium sangat menyengat sampai menusuk hidung. Bebarengan dengan itu, terdengar juga suara anak ayam. "Jangkrik!" teriak Aris karena dia dikagetkan 3 sosok pocong yang sedang tiduran di tengah jalur. Seakan-akan pocong-pocong itu ingin menghadang mereka. Patih yang mendengar Aris sedang ketakutan juga tidak banyak bicara. Tangannya hanya bergerak memegangi ranselnya Aris. Di situ, pikiran sedikit kacau. Apa yang harus dilakukan? Seakan-akan malam yang mencekam ini tidak memperbolehkan mereka pergi dari sini. Mereka berdua melangkah pelan-pelan menjauh dari demit-demit sialan itu. Jalannya merayap seperti keong agar tidak ketahuan. Nafas mereka dibuat setenang mungkin, dan entah sudah sampai mana mereka tersesat ini. Ketika sedang berjalan itu,
Seringkali mereka melihat kupu-kupu yang warnanya dominan hitam, tapi di tengah kedua sayapnya terdapat bulatan besar berwarna biru mengkilat. Ternyata kupu-kupu itu menjadi pertanda kehadiran mereka mulai disambut atau diizinkan oleh penjaga utama Gunung Lawu. Mereka membiarkan saja kupu-kupu itu hinggap di kepala dan pundak, dan hewan itu mengikuti perjalanan mereka untuk beberapa saat. Jadi kupu-kupunya itu terlihat sangat jinak dan tidak takut dengan keberadaan manusia. Jangan mengganggu, mengusir, dan membunuhnya. Tapi tidak ada larangan dan pantangan kalau ingin memotret. Itu pun kalau bisa. Sempat juga Aris memotret kupu-kupu itu, tapi hasilnya hanya hitam dan gelap, tidak kelihatan apapun. Setelah lama berjalan, mereka jongkok sebentar untuk mengatur nafas yang sudah ngos-ngosan. Langit terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Mereka istirahat tepat di samping kanan sebuah pohon, yang pohonnya itu seperti pohon pinus dan berbalut kain putih mirip kain kafan. Di lokasi itulah terjadi momentum sejarah dan momentum spiritual saat dimana terjadinya pertemuan pertama kalinya dengan sang jalak lawu. Burung jalak ini berwujud mirip burung jalak khas Gunung Lawu, tapi warna bulunya agak berbeda. Karena jalak lawu biasanya berwarna hitam pekat, sedangkan yang ini warna bulunya coklat tua dan sedikit gelap. Sedangkan paruh dan kakinya berwarna kuning gading. Jalak itu tampak menghampiri keberadaan mereka dan hinggap di dahan yang berjarak sekitar 2 meter dari tempat mereka. Aris mengulurkan tangan ke burung itu, dan dia sangat terkejut karena burung jalak itu tiba-tiba hinggap di telapak tangannya. Hanya beberapa detik, kemudian burung itu meloncat ke tanah dan berjalan menyusuri tanah. Mereka mengikuti burung itu karena burung itu sepertinya menuntun dan membawa mereka untuk memasuki halaman sanggar Pamelangan Bawarsa. Dan benar saja, burung itu menunjukkan sesuatu. Dia mengitari batu hitam besar. Setelah itu dia hinggap di dahan pohon. Matanya menatap mereka dengan tajam. Lalu tiba-tiba kepala terasa pusing sampai tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bleh, bangun bleh. Pelan-pelan Aris membuka mata dan samar-samar dia melihat teman-temannya sedang duduk melingkar di kanan kirinya. Tahu nggak dia di mana? Tiba-tiba saja dia ini ada di dalam tenda. Dia bingung dong, kok tiba-tiba dia sudah berada di dalam tenda tempat camp? Upil memberi dia air mineral dan Aris meminumnya. Setelah meminum beberapa teguk air, dia ingat dengan Patih dan si Patih tidak ada di situ. Patih mana? Tanya Aris. Ada, dia di tendaku, jawab Panca. Tanpa disadari, dia tidur lagi, dan kali ini dia sudah tidak mengalami apa-apa lagi. Sampai besoknya bangun, dia sudah tidak ada gangguan seperti sebelumnya. Yang pertama dia lihat saat membuka tenda adalah si Patih. Di sampingnya ada 2 teman lain, mereka sedang mengitari kompor untuk membuat sarapan. Setelah makan dan segala macam, tepat jam 8 pagi mereka mulai turun meninggalkan tempat camp. Hanya dengan cara menyatu dengan alam, dia bisa keluar dari ganasnya hutan Gunung Lawu. Itu membuktikan kalau hidup ini untuk melindungi hutan dari kebakaran, menjaga hutan agar tetap bersih, bahkan seringkali menolong para pendaki yang tersesat. Sakit atau ikut mengevakuasi jika ada korban adalah motivasi baru dalam hidupnya Aris hingga saat ini. Pendakian ke Gunung Lawu ini dia bisa menemukan apa sejatinya hidup. Begitulah cara dia menggapai hidup yang sejati. Hidupnya telah berguna memberikan penghidupan dan kehidupan bagi seluruh makhluk tanpa pilih kasih, baik dari segala kalangan manusia,
hewan, tumbuhan, dan makhluk halus penghuni sekitar Gunung Lawu. Sekalipun jauh dari simbol-simbol kesalehan agama semistis Abrahamik, tapi itu menurut dia pribadi, karena dia mampu berharmoni dengan alam dan menjadikan tumbuhan, binatang, gunung sebagai guru terbaiknya. Bagi Aris, alam semesta, binatang, dan tumbuhan telah mengajarkan sebuah kejujuran yang paling mulia dan bisa membuka pola pikir. Perjalanan turun hingga sampai ke base camp mereka tidak ada kendala apapun. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.